barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mesti selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya tak pernah berhenti kita terima. Hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menyambung mengaji bersama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melalui kitabnya Ar-Risalah. Semoga Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita agama ini dengan terang benderang sampai beliau menyebut malamnya seperti siang. Cuma kalau tidak belajar kita tidak tahu juga. Oleh sebab itu kita mesti sentiasa belajar sampai kita kembali kepada Allah Taala. Kalau bisa malam ini belajar, besok meninggal. Maksudnya bukan besok pagi ya. Artinya malam ini belajar, besoknya meninggal. Artinya dalam keadaan menuntut ilmu. Yang salah pahamnya, nyalun mau meninggal besok lagi ya. Nah, tapi ajal itu kan kita tidak tahu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Saya ragu nih, ada enggak yang membantu meyakinkan saya antara bab yang tentang ghuslul Jum'ah dengan masalah adab peperangan di mana tidak boleh membunuh anak laki-laki, anak-anak dan kaum wanita. Sudah ini kemarin kau tengok wajah lupa semua. Yalah, tidak apa. Sudah sih? Belum ya? Berarti saya aja yang baca itu di tempat lain. Tak apa-apa. Kita ulangi, tidak ada masalah. Karena yang ingin kita atau ingin disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bukan masalah itu secara khusus, tapi yang dimaksud beliau adalah menjelaskan metode bagaimana seorang alim atau seorang penuntut ilmu memahami hadis-hadis yang mungkin secara zahir terjadi kontradiksi atau terjadi seolah-olah bertentangan. Tidak mungkin kan? Hadis dengan hadis bertentangan kan tidak mungkin. Mesti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya. Oleh sebab ini yang diajarkan oleh Imam Asy-Syafi'i kepada kita. Qala rahimahullah wajhun akharu minal ikhtilaf. Kenapa masalah ini dibahas oleh Imam Syafi'i? Karena pada masa itu banyak orang yang ada gerakan sampai hari ini masih ada orang untuk menyampingkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai alasan. Di antara alasan mereka adalah banyak sekali hadis saling bertentangan. Ini mengharamkan, ini menghalalkan. Gimana caranya? Tidak mungkin dari Nabi katanya. Sahih? Lalu datang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan imam-imam yang lain menjelaskan metode yang benar dalam masalah ini.
yang disebut lahirlah ilmu ikhtilaful hadis atau mukhtalifun hadis. Qala rahimahullah, akhbarana Ibnu Uyainah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, masyhur muhaddits Makkah wa faqihha, muhaddisnya Hijaz dan ahli fikihnya, Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali Abu Muhammad Al-Makki, Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. Az-Zuhri ini sampai ke Simpang Batu, Ujung Batu ada Cuzuri sekarang. Pak Zuhri ada kan? Pasti ada, di mana-mana ada. Saking terkenalnya beliau. Ini diambil dari nisbatnya beliau dari Bani Zuhra min Quraisy, namanya Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar Al-Madani, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Dan beliaulah yang mendapat kehormatan mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Seperti Zaid bin Thabit dulu dapat amanah mengumpulkan Al-Quran, maka beliau dapat amanah mengumpulkan hadis. An Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah, dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud Al-Huzali, salah seorang fuqaha di Madinah juga di masanya. Ada Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habrul ummah wa turjumanul Quran, yaitu ulama besarnya umat Islam dan ahli tafsir Al-Quran. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuknya, kemudian kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Qala akhbarani As-Sa'b ibn Jassamah, telah menceritakan kepadaku As-Sa'b ibn Jassamah, salah seorang sahabat At-Tamimi, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yus'alu an ahli ad-dar minal musyrikina yubayyatun, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang satu kampung kaum musyrikin atau negeri kaum musyrikin, yubayyatun, diserang tiba-tiba. Nah, diserang tiba-tiba, fayusabu min nisaihim wa dhararihim, lalu di antara kaum wanita dan anak-anak ada yang terkena senjata atau terbunuh. Fayusabu min nisaihim wa dhararihim, sehingga ada yang terbunuh dan anak-anaknya, wanita dan anak-anak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum minhum, wanita dan anak-anak itu adalah bagian dari mereka, kaum musyrikin yang diperangi tadi. Wa zada Amr bin Dinar an Az-Zuhri, Amr bin Dinar, salah seorang murid Imam Az-Zuhri, meriwayatkan atau menambahkan riwayat hum min abaihim, mereka itu adalah bagian dari bapak-bapak mereka. Artinya hukumnya sama. Berarti dalam hadis ini dipahami bahwa membunuh kaum wanita dalam perang dan anak-anak dibolehkan. Ini zahir yang dipahami dari hadis ini. Baik. Kemudian beliau menyebutkan setelah hadis yang membolehkan, hadis yang melarang. Setelah hadis membolehkan, hadis yang melarang. Qala akhbarana Ibnu Uyainah, berkata lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah, masih guru yang sama.
Ya Sufyan bin Uyainah. An Az-Zuhri, dari Az-Zuhri juga. An Ibni Ka'b bin Malik, dari Ibnu Ka'ab ibn Malik. Ka'ab bin Malik, salah seorang dari 3 sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, dan kisahnya dalam Al-Quran disebutkan. Wa ala thalathati allazina khulifu. Nah, Ibnu Ka'ab bin Malik ini yang meriwayatkan hadis ada 2, ada Abdullah, ada Abdurrahman. Di sini tidak disebutkan siapa yang dimaksud, tapi dua-duanya thiqah. Dua-duanya thiqah. Abdullah thiqah, Abdurrahman thiqah. Jadi tidak ada masalah. An ammihi, dari paman mereka. Siapa pamannya? Dari pamannya. Naam, Ka'ab bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha ila ibni Abil Huqaiq, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika mengutus pasukan untuk memerangi Ibnu Abil Huqaiq. Ibnu Abil Huqaiq Al-Yahudi, Salam Ibn Abil Huqaiq Al-Yahudi. Beliau ini adalah seorang saudagar yang kaya raya, tapi kerjanya menjadi pengadu domba. Beliaulah yang mengumpulkan, atau beliaulah yang menjadi provokator utama pasukan multi kabilah Arab untuk menyerang Nabi di perang Ahzab. Dia tinggal tinggal di Hijaz dan sering masuk Madinah. Di Madinah dia seperti berkawan, tapi dalam hatinya penuh dengan permusuhan kepada Nabi dan kaum muslimin. Maka Nabi alaihi salatu wassalam halalkan darah orang ini karena terlalu sering mengkhianati perjanjian dan kesepakatan. Dia yang selalu menghasut orang-orang Quraisy untuk memerangi Nabi dan menyebutkan kelemahan-kelemahan kota Madinah kepada orang-orang Quraisy. Taib, lamma ba'atha ila Ibnu Abil Huqaiq al-Yahudi naha an qatlin nisa'i wal wildan. Saat itu Nabi melarang untuk membunuh kaum wanita dan anak-anak. Di hadis Sa'ab bin Jathama radhiyallahu anhu, dia katakan mereka sama. Jadi kalau boleh dibunuh ayahnya yang laki-laki, yang anak-anak dan perempuan juga dibolehkan. Dalam hadis yang pertama, di hadis ini Nabi dengan terang-terang melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak. Dan inilah yang diamalkan oleh kaum muslimin sampai hari ini. Nah, qala fa kana Sufyan yazhabu ila anna qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam hum minhum ibahatun liqatlihim. Imam Sufyan bin Uyainah yang meriwayatkan hadis ini, mazhabnya adalah bahwa perkataan Nabi hum minhum, wanita dan anak-anak itu, minhum bagian dari mereka, bagian mereka bersama dengan mereka. Ibahatun liqatlihim, itu adalah legitimasi dari Nabi untuk membunuh mereka, artinya izin dari Nabi membunuh mereka. Wa anna hadits ibni Abil Huqaiq nasikhun lahum, dan hadis yang kedua, yaitu hadis yang diterangkan oleh Imam Syafi'i sekarang, yang kedua menasakh. Hadis Ibnu Abil Huqaiq menasakh hukum yang pertama. Jadi awalnya, di awal Islam Nabi membolehkan membunuh wanita dan anak-anak, sedangkan di hadis Ibnu Abil Huqaiq Nabi melarang, berarti nasakh. Wa qala, dan berkata, yakni Sufyan bin Uyainah berkata, kana az-Zuhri
Iza haddatha hadis As-Sa'b bin Jassama, apabila dia menyebutkan hadis Sa'b bin Jassama, atba'ahu hadis Ibn Ka'ab, dia akan sebutkan bersamaan dengan hadis Ibnu Ka'ab supaya jelas bahwa hukum yang pertama sudah dinasikh dengan hadis yang kedua. Ini mazhab di antara mazhab para ulama dalam menyikapi dua hadis atau lebih yang bertentangan hukum yang terkandung di dalamnya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa haditsus Sa'b ibn Jassama, hadis Sa'b ibn Jassama, hadis yang pertama, fi umratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah terjadi pada umrah Nabi yang pertama. Kapan umrah Nabi yang pertama? Umrah Nabi yang pertama kapan? Pada lupa semua. Nabi umrah 4 kali, sahih? Umrah Nabi yang pertama tahun keberapa? Baik. Umrah Nabi pertama adalah tahun ke-6. Sah? Di saat ada perdamaian atau gencatan senjata antara orang-orang Quraisy. Nabi pergi umrah tetapi ditahan oleh orang Quraisy di tahun ke-5, Hudaybiyah. Akhirnya Nabi tidak diizinkan. Lalu terjadi perjanjian bahwa Nabi mesti balik lagi. Yang kedua, banyak klausul perjanjian yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, di antaranya bahwa mereka bersepakat melakukan gencatan senjata. Kemudian orang Islam masuk Islam tak boleh diterima Nabi di Madinah. Sebaiknya yang murtad kembali ke Mekah wajib diterima oleh orang Mekah. Sampai kisahnya sampai sahabat pada keberatan. Ya, pada keberatan. Tapi Nabi bilang, ana Rasulullah, saya ini Rasulullah. Allah yang akan menunjuki saya. Dan hasilnya di saat mereka pulang menuju Madinah tidak jadi umrah, kecewa kan? Kecewa tak weh? Aku tidak pernah bayangkan deh. Orang kecewa. Gimana tidak? Dan hampir sampai ke Mekah. Hampir sampai ke Mekah. Tiba-tiba tidak boleh umrah, kecewa tak? Antum baru ke Duri aja dah kecewa tak jadi berangkat. Sah? Padahal masih di sini. Masih ingat dulu ada di salah satu daerah, dan banyak kejadian, tapi ada salah satu daerah dicarinya orang Kemenak itu dengan parang itu. Karena dia sudah terlanjur apa istilahnya walimatu safar gitu, sudah ngundang orang, mungkin juga sebagian dah pada ngutang-ngutang, tiba-tiba dibatalkan keberangkatannya. Parah. Jelas ya? Ini ndak sudah berjalan, dah tinggal sehari lagi sampai Mekah, atau sehari, 1,5 hari, nak sampai Mekah tiba-tiba dilarang. Dan sahabat kan pada semangat, kita orang kuat-kuat, kita dalam keadaan orang beriman, mereka orang kafir, masa mereka berhak pulang ngurus Masjidil Sah? Pasti kita berpikiran seperti itu. Kita orang yang dalam kebenaran, harus kita lawan, kan itu. Apalagi orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Nabi SAW katakan, saya ini Rasulullah. Jadi kalau sudah bilang Rasulullah, mereka harus ikut. Nabi tak mungkin melakukan yang salah. Tak mungkin melakukan yang salah. Dan dia berbuat atas petunjuk Allah. Dan memang benar. Di perjalanan pulang turun ayat inna fatahna laka fathan mubina. Turun ayat, yaitu kami memberikan kepadamu kemenangan yang besar. Masa tidak boleh umrah menang? Sah? Menang itu? Saya? Enggak.
tapi dalam pandangan kita. Tapi di pandangan Allah SWT itu adalah kemenangan. Apa sebab? Kalian sanggup menahan diri ketika sedang diuji. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itu kemenangan yang sesungguhnya, bisa menahan diri ketika diuji ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka kemenangan ini nanti kapan datang? 2 tahun setelahnya, yaitu Fathu Makkah. Tapi sudah diberikan mukaddimah ini. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berapa banyak kemenangan yang dikabarkan oleh Nabi terjadi setelahnya. Di perang Khandaq Nabi katakan Allahu Akbar, futih li khazainu Kisra. Ya, Allahu Akbar, saya diberikan kepadaku perbendaharaan Kisra, Persia, negara adidaya waktu itu. Padahal mereka dalam ketakutan. Ya, seluruh orang Arab bersekongkol nak menyerang Madinah. Tapi itu janji Nabi. Terjadi apa enggak? Terjadi apa enggak? Kapan? Setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat di masa Umar. Allahu Akbar, futiha khazainu Rum, mafatihur Rum, diberikan kepada kunci-kunci perbedaan Romawi. Juga terjadi setelah Nabi wafat. Demikian juga Yaman dan seterusnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini umrah Nabi yang pertama, yaitu umrah qada. Nah, kalau seandainya itu fa in kana fi umratihi al-ula faqad qila Amr bin Abi al-Haqiq qablaha. Kalau dikatakan umrah itunya umrahnya yang pertama, maka perkara Ibnu Abil Huqaiq, itu penyerangan terhadap Ibnu Abil Huqaiq ini terjadi sebelum itu. Tidak mungkin menasakh. Tidak mungkin menasakh. Wa qila fi sanatiha, dan dikatakan pula melalui suatu pendapat atau riwayat itu terjadi pada tahun umrah yang pertama. Wa in kana fi umratihi al-akhirah fa huwa ba'da Amr bin Abi al-Huqaiq ghaira syakkin wallahu alam. Kalau seandainya terjadi itu pada umrahnya yang terakhir, pada umrah Nabi yang terakhir, maka itu adalah setelah kejadian penyerangan terhadap Ibnu Abil Huqaiq tanpa ragu. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah seolah mengatakan bahwa ini tidak nasakh. Kalau seandainya ini yang tadi berarti tidak ada nasakh. Oleh sebab itu beliau mengatakan walam na'lamhu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi qatl nisa'i wal wildan thumma naha anhu. Dan kami tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, rukhsah untuk membunuh wanita dan anak-anak. Thumma naha anhu, kemudian beliau melarangnya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah wallahu alam, beliau mengatakan ini tidak nasakh karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang mengatakan Nabi membolehkan kemudian melarang. Tidak ada kata beliau. Terus hadis yang tadi karena belum jelas tangannya tadi, dan itu hanya pemahaman sebagian. Lalu apa tafsirnya nanti kita dengar. Wa ma'na nahyi indana wallahu alam an qatl nisa'i wal wildan. Nah, Imam Syafi'i sekarang ingin memberikan penafsiran tentang larangan tadi. Wa ma'na nahyihi indana wallahu alam, dan makna larangan Nabi membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan, wallahu alam, an yaqsida qasdahum biqatl, yaitu sengaja mengintai kaum wanita dan anak-anak untuk dibunuh, seperti mereka mengintai biasanya kalau perang yang dicari siapa? Yang diintai siapa? Anak-anak. Itu tidak pernah perang juga. Itu masalahnya. Perang-perangan pun tidak pernah. Yang dicari siapa? Tentu tentaranya yang ikut berperang. Maka larangan Nabi membunuh anak-anak dan kaum wanita, yaitu sengaja mencari-cari mereka untuk dibunuh. Paham ya? Itu makna larangan Nabi membunuh anak-anak dan wanita.
Sedangkan kalau tanpa disengaja dibidik, ya kan orang memanah nih, orang mau perang tak terbayang, betul lah. Ayo latihan perang lagi, perang-perangan lah, perang-perangan lah. Kalau orang berperang, kan semua senjata digunakan, tombak, apa lagi? Hah? Panah, apa lagi? Petasan? Ya Allah, oh pedang, saya kira petasan tadi. Udah biasa main petas. Kaum muslimin apa? Kalau sekarang kan pakai granat, sah? Pakai apa lagi? Yang pakai ini apa namanya? RBG. Apa lagi? Pakai AK dan sebagainya. Ini kaum muslimin dan muslimat, kalau dia tembakkan begini, tentu di situ ada anak-anak, ada kaum wanita. Nah, ini tidak masuk dalam larangan. Tapi yang masuk larangan adalah sengaja dicari anak-anak dan wanita. Ini makna larangan Nabi SAW menurut Imam Asy-Syafi'i, yaitu sengaja membunuh anak-anak dan wanita. Jelas? Tapi kalau tidak sengaja, nanti akan dijelaskan ya. Wahum yu'rafuna mutamayyizina mimman amara biqatlihi minhum. Dan mereka itu bisa dikenali dan terpisah dari pasukan yang hendak dibunuh. Pasukan lawan yang hendak dibunuh. Ya perang, kalau perang apa tuh? Mesti membunuh kan? Kalau enggak dibunuh. Makanya jangan cita-cita perang. Jangan bercita-cita untuk berperang. La tatamannu liqa'al adu, kata Nabi. Jangan bercita-cita ketemu musuh. Musuh jangan dicari. Tapi kalau jumpa cepat lari. Masa kalau udah ketemu pantang lari. Kita tidak boleh cari musuh, ya, tidak boleh cari musuh. Nah, tetapi kalau mereka datang, maka kita siap menghadang. Nah, kalau sudah berhadap-hadapan, tentu harus memilih satu dari dua, membunuh atau terbunuh. Mana yang bagus? Kalau makanya dalam Islam disebut ihdal husnayaini, dua-duanya bagus. Kalau menang, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalah, mati syahid. Antum pilih yang mana? Jangan karena bosan hidup lalu pilih mati, bukan. Nah, Kenapa subhanallah diberikan itu? Karena akan beda antara orang yang cinta hidup pergi berperang dengan orang yang baginya hidup dan mati sama mulia. Sah enggak? Untung rugi samanya. Kan itu sama, berarti dia akan lebih bersemangat lagi. Maka dijanjikan oleh Allah SWT ihdal husnayain, salah satu dari dua yang baik, mati syahid dan hidup berarti menang memuliakan agama Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau seandainya kaum kaum wanita dan anak-anak itu terpisah dari pasukan, dan biasanya memang seperti itu. Pada umumnya adalah wanita dan anak-anak dipisahkan dalam peperangan, mesti itu dari dulu sampai hari ini. Nah, kecuali orang-orang yang sengaja, ini nanti ada dalam bab hukum jihad, ada orang-orang yang sengaja menjadikan perisai manusia. Tahu perisai manusia? Diletakkannya warga sipil di posisi depan. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Yang dibahas sekarang, nanti banyak ceritanya. Nah, ya, ada dalam beberapa peperangan dihadapi oleh kaum muslimin, dia memerangi orang musyrikin dan kafirin, mereka meletakkan anak-anak dan wanita di depan. Karena mereka tahu bahwa kita dilarang membunuh anak-anak dan wanita. Tapi dalam kondisi seperti ini bagaimana? Nanti dibahas. Jangan dibahas sekarang. Nah, kalau ada masalah seperti itu, ada ulama yang akan memfatwakan nanti itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT,
Nah, ini yang dimaksud oleh larangan Nabi atau larangan Nabi SAW, yaitu sengaja membunuh wanita dan anak-anak seperti sengaja membunuh pasukan lawan. Berarti tidak ada larangan bunuh anak dan wanita secara mutlak seperti itu, sehingga tidak ada nasakh. Tidak ada nasakh. Nah. Baik. Berkata Imam rahimahullah, wa makna qawlihi hum minhum annahum yajma'una khaslataini. Perkataan Nabi SAW, hum minhum, mereka anak-anak dan wanita itu, minhum, dari golongan mereka, seperti mereka. Apa maknanya? Kalau tadi maknanya oleh Ibnu Uyainah, guru Imam Syafi'i, maknanya katanya adalah bahwa mereka itu sama-sama dibolehkan dibunuh. Itu tafsiran siapa tadi? Ibnu Uyainah, dan didukung oleh Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaih. Tapi Imam Syafi'i kayaknya tidak sependapat dengan gurunya. Terus kalau tidak sependapat dengan guru, tidak sependapat dengan guru, lalu bikin aliran baru? Enggak. Makanya berbeda pendapat antara guru dengan murid, antara kawan dengan kawan, itu sudah biasa. Maka tidak ada alasan untuk mewajibkan orang mesti ikut Syafi'i terus, atau ikut Ibnu Uyainah terus, atau ikut Zuhri terus. Tapi yang wajib kita lakukan adalah mengikut Nabi SAW. Nah, sekarang penafsiran mereka. Wa makna qawlihi hum minhum, mereka adalah dari mereka. Maksudnya anak-anak dan wanita itu adalah bagian dari mereka. Maknanya menurut Imam Syafi'i bukan sama hukumnya halal dibunuh, enggak. Tapi kata beliau adalah annahum yajma'una khaslataini, bahwa mereka itu tersimpul oleh dua sifat atau dua perkara. Apa itu? Berkata beliau, anna alaysa lahu hukmul iman alladhi yumna'u bihi dam, bahwa mereka tidak memiliki atau tidak dihukum sebagai orang beriman sehingga darahnya terjaga. Karena kapan darah itu terjaga? Pada pandang semua. Kapan darah seorang itu diharamkan? Haram ketika dia beriman. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Darah seorang muslim itu haram, tapi darah yang bukan muslim, ini mulai takut-takut ngaji. Darah itu haram dengan iman, paham? Kemudian darah itu halal dengan tidak beriman. Nah, orang kafir beriman atau tidak, berarti darahnya halal. Nah, tolong jangan koma di situ. Lalu halal langsung ditumpahkan. Woi, ikan halal apa tidak? Taib. Tapi ikan kandang ikan orang boleh kita ambil sembarangan. Nah, itu sesuatu. Memang Allah telah menetapkan darah itu menjadi halal dengan kekufuran, dan dia menjadi haram dengan keimanan. Nah, anak-anak dan istri-istri kaum kafirin, apa hukum darahnya? Halal. Sedangkan orang-orang beriman hukum darahnya haram. Hukum siapa ini? Hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas? Tapi jangan karena sudah antum hukum halal tiba-tiba cari seluruh orang kafir bukan. Ini kan orang yang tidak paham belajar sampai di situ, habis itu keluar dia, gawat kajinya di situ katanya halal dari orang kafir. Dengarkan sampai selesai. Karena kan yang begini kadang-kadang berbahaya ngajinya, karena tidak sampai. Kita sudah sebutkan orang kafir itu berapa golongannya dalam Islam? 4. Berapa yang boleh dibunuh? 1, 3 tidak boleh. Masih ingat? Yang pertama, mikir. Yang kedua,
Masih terbayang-bayang. Yang ketiga, yang pertama adalah kafir zimmi, yang hidup di bawah pemerintahan Islam. Ini siapapun orang Islam yang mengganggunya tanpa hak, maka tidak mencium bau surga. Yang kedua adalah mu'ahad, orang yang terlibat perjanjian dengan kaum muslimin. Ini juga mendekati darahnya, tidak mencium bau surga. Tahu bau surga atau jauhnya? Dicium dari jarak 7 musim. Jauh tak? Mencium baunya tak? Bayangkan. Demikian Allah menjaga hak-hak orang yang dijaga dengan syariat ini. Yang ketiga, makanya orang-orang kafir dulu di saat negara Islam menjalankan syariat Islam, bukan umat Islam yang mengambil syariat orang lain seperti sekarang ini. Kan hari ini kan semua negara atau hampir semua negara Islam di dunia memakai hukum apa? Hukum apa? Hukum Islam atau hukum non-Islam? Kok takut bilang ini kan terus pakai hukum Islam atau bukan? Bukan. Makanya mereka banyak yang zalim. Akhirnya dituduhlah umat Islam zalim karena mereka tidak menjalankan hukum Islam. Jelas ya? Tapi ketika dulu di awal-awal dulu, ya, Islam tegak dan menjadi menjadi hukum positif, orang kafir pun lebih senang dan tenang tinggal bersama kaum muslimin daripada tinggal di negeri mereka sendiri. Karena jelas aturannya, jelas apa keadilannya, sehingga mereka nyaman. Jelas? Kurang yakin nampak. Kita buka lembaran sejarah lagi. Ini panjang nanti, resikonya tuh lambat pulang nanti. Kaum muslimin semua. Yang ketiga adalah orang yang musta'man, orang yang minta suaka kepada orang Islam, bukan pemerintah saja. Jelas ya? Baik pemerintah maupun rakyat jelata. Nabi memberikan perlindungan kepada Abul As yang diberikan oleh anak putrinya Zainab, suaka. Apa suaka itu? Jaminan keamanan. Rakyat biasa boleh memberikan dalam Islam, dan kalau sudah diberikan, pemerintah wajib menghormatinya. Apalagi kalau yang memberikan adalah pemerintah. Nah, yang keempat baru yang diboleh ditumpahkan, karena kalau tidak ditumpahkan, kita ditumpahkannya. Apa itu? Yaitu kafir harbi, yang tadi bertemu dengan kita di medan perang. Kalau itu tidak ada pilihan lagi. Kalau tidak kita bunuh, kita yang dibunuh. Maka dalam keadaan seperti ini yang halal. Jadi ketika kita bilang darah orang kafir halal, harus dijelaskan ya. So tidak nanti bahayanya. Dan ini hukum yang tak boleh disimpan. Hukumnya darah itu halal karena tidak beriman. Tapi darah itu haram setelah beriman. Berarti mana yang lebih mulia di sisi Allah? Orang mukmin atau kafir? Taib, antum kenapa lebih hormat pada orang kafir daripada orang beriman? Kenapa kita lebih hormat pada orang kafir kepada orang beriman? Padahal orang beriman itu di sisi Allah tinggi, dan kita akan dikembalikan kepada Allah nanti. Maka kita dituntut untuk mencintai orang beriman dan membenci orang kafir dan kekufuran. Ustaz, kalau benci nanti bahaya Ustaz. Kenapa bahaya? Antum suka tidak sama orang yang hisap narkoba? Benci tidak? Betul ini, jangan-jangan benci tidak sama orang yang berzina? Benci. Benci sama orang yang mencuri? Benci. Benci tidak sama yang nipu kita? Benci. Benci tidak sama yang suka cibirin kita? Macam buruk. Tak ada yang baik bagi kita, cibir terus, benci. Taib. Sekarang saya tanyanya, dari seluruh dosa tadi, andainya dikumpulkan pada seorang, narkoba, bezina, minum khamar, menipu,
dan suka mencibir. Nah, mana yang lebih besar dosanya daripada orang yang dosanya hanya kekufuran? Mulai ragu nampaknya. Hah? Mana yang lebih besar? Ini seorangnya mohon maaf ya, kalmukullah, pezina, penjudi, penipu, pengkhianat, zalim. Ini berkumpul dosa ini pada dia semua. Yang ini masya Allah murah senyum, suka memberi, sosial tinggi, suka memaafkan, tapi dia kafir. Mana yang lebih berharga di sisi Allah, ini atau yang itu? Hah? Serius deh. Makanya banyak orang beriman yang gak kasar-kasar ya. Bukan. Sebenarnya yang kasar-kasar dari semua pihak ada. Dan ya pastikan kasar itu di kalangan kafirin lebih banyak sebenarnya. Cuman karena kita hidup di Indonesia banyak orang Islam, sehingga terkesan orang Islam yang kasar. Kalau enggak, pergilah tuan-tuan tinggal dulu di daerah yang non muslim, tahu kan tuan-tuan bahwa sesungguhnya yang kasar, yang menipu, yang berbohong, yang dan sebagainya bukan orang Islam. Yang miskin-miskin bukan orang Islam. Cuman karena kita di Indonesia kebanyakan orang Islam, makanya karena di Indonesia paling banyak juga miskin barangkali, sehingga terlihat betul orang Islam miskin. Baik. Mana yang lebih besar, dosa kafir atau dosa itu semuanya? Dosa kafir. Antum boleh benci dia enggak? Boleh enggak benci orang tadi, penipu tadi? Masa boleh? Mana hamnya? Kalau boleh membenci orang yang dosanya itu dibanding kafir kecil, masa kafir enggak boleh dibenci? Jelas? Lambat jawabannya. Anda ragu. Cuman sekali lagi saya katakan, orang yang kita benci tadi boleh kita aniaya? Boleh enggak? Ya enggak boleh. Itu bedanya. Orang kafir, iya, kalau dia tidak melanggar hukum, biarkan. Jelas enggak? Cuman masalahnya kita di hukum kita kafir tidak dianggap pelanggaran. Tapi kalau mencuri dianggap pelanggaran. Itu ada bedanya. Nah, sedangkan di mata Allah, di iman kita, kafir itu pelanggaran paling besar. Karena yang dilanggarnya hak Allah. Nah, cuman karena kita jarang memberikan hak atau kurang memberikan hak Allah dengan sempurna, sehingga orang kafir dianggap sebagai tidak melanggar. 1 menit lagi selesai. Tafadhal azan. Muhammadan Rasulullah.
asyhadu anna حي على الصلاة la haula حي على الصلاة la haula حي على الفلاح la haula حي على الفلاح la haula الله أكبر الله أكبر Allah لا إله إلا الله na'am Allah Salatul Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi yang mengumpulkan kalimat hum minhum, mereka anak-anak dan wanita itu bagian dari mereka, bukan izin membunuh, tetapi adalah mereka sama-sama dikumpulkan oleh dua kriteria. Kriteria pertama yang kita bahas tadi, yaitu sama-sama darahnya halal karena tidak beriman. Bagaimanapun istri dan anak-anak kita bagian dari kita. Sebagaimana mereka, anak-anak kecil itu kalau meninggal, anak kecil orang beriman, kalau meninggal belum balik, masuk apa? Masuk surga karena ikut orang tuanya. Demikian, dan anak orang musyrikin bila dia meninggal di waktu sebelum balik, maka nanti diuji. Diuji sebagaimana orang tuanya juga selama masih hidup masih dalam ujian. Selama masih hidup masih dalam ujian sampai mereka meninggal. Jelas? Mana tahu sebelum meninggal dia masuk Islam. Karena tidak sedikit pula, apalagi hari-hari ini, orang Islam mesti jelang meninggalnya masuk murtad. Nauzubillah. Banyak ada pula yang murtad. Nah, tapi biasanya murtad ini memang tidak orang-orang beragama yang baik. Tidak orang beragama yang baik. Nah, karena kalau iman itu sudah masuk, seperti kata Heraklius kepada Abu Sufyan dan kawan-kawan, kalau iman itu sudah masuk menyentuh sanubari tak akan keluar. Tapi memang yang murtad-murtad itu rata-rata memang orang yang tidak masuk keimanan dalam hatinya. Allah musta'an. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Itu yang pertama, yaitu tidak ada iman yang menghalangi darahnya untuk dinikah. Wala hukmu daril iman alladhi yumna'u bil ighara al-dam. Dan tidak pula masuk negeri orang beriman yang dilarang diserang. Karena ada larangan dari Nabi SAW menyerang negeri orang beriman. Sedangkan mereka tinggal di negeri yang bukan negeri orang beriman. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa iz abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayata wal igharata 'ala ad-dar, tatkala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan menyerang dengan tiba-tiba 'ala ad-dar terhadap negeri itu, fa aghara ada Banil Mustaliq gharin, dan Nabi sendiri menyerang Banil Mustaliq. Kisah Banil Mustaliq karena berkhianat juga. Kisah Bani Quraidah karena berkhianat juga. Kisah Khaybar juga karena berkhianat, termasuk Ibnu Abil Huqaiq yang tadi disebutkan dalam hadis tadi. Dia ini adalah seorang saudagar kaya raya di Hijaz, orang Yahudi.
dan istananya ada di Khaybar. Nah, dia yang sering menyakiti Nabi alaihissalam dan membiayai perang. Coba perang orang-orang Quraisy dalam perang Khandaq, dia yang juga termasuk pembiayanya sebagai penopang dananya. Tentu padahal mereka terikat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Ka'b bin Ashraf dari Bani Quraidah berkhianat, maka Ibnu Abdul Huqaiq juga berkhianat dari Khaybar, Yahudi Khaybar. Maka orang Aus dapat kehormatan membunuh Ka'b bin Ashraf. Nah, orang Khazraj segera minta izin kepada Nabi untuk membunuh Ibnu Abdul Huqaiq yang juga berkhianat. Sebab kenapa mereka berkhianat? Mereka berharap pasukan yang besar itu 10.000 itu akan melumatkan pasukan kaum muslimin yang hanya 1.600 orang. Jelas ya? Dengan perlengkapan yang serba kurang, logistik yang serba sedikit. Tetapi ternyata Allah yang menyelamatkan, Allah yang menolong. Tentara Allah itu banyak, bukan hanya dari jenis manusia. Angin pun bisa menjadi bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka harus menerima yang sebelumnya akibat daripada perbuatan mereka. Fa'aghara wal musagharin fal ilmu yuhitu annal bayata wal ighara. Maka ilmu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meliputi annal bayata, bahwa menyerang di waktu malam, wal ighara, dan menyerang dengan tiba-tiba, idza halla bi ihlali Rasulillah, apabila halal, yakni dibolehkan, bi ihlali Rasulillah, dengan hukum Rasulullah menghalalkan sallallahu alaihi wasallam, lam yamtani ahadun bayyata wa aghara min ayyusiban nisa wal wildan. Pasti orang yang ikut dalam penyerangan itu, baik penyerangan di waktu malam atau penyerangan tiba-tiba itu, mesti akan menyerang wanita dan anak-anak, karena mereka tidak tahu di waktu malam. Nah, dan tiba-tiba fayasqutul ma'thamu fihim wal kafaratu, sehingga karena itu dibolehkan dan dihalalkan, maka gugurlah dosa. Ya, kalau membuat yang halal dosa, membuat yang halal dosa. Siapa yang halal, yang memiliki sertifikasi halal itu siapa? MUI. Allah Subhanahu dan Rasulnya. Antum lihat Ibrahim alaihissalam, ya, karena kita baru saja Idul Adha, masih segar. Dia disuruh oleh Allah menyembelih siapa? Menyembelih siapa? Anaknya. Boleh tak menyembelih anak? Dosa kecil atau dosa besar? Serius ini? Dosa besar, dosa kecil? Taib. Lalu Ibrahim melaksanakan berdosa atau tidak? Kenapa tidak berdosa? Allah yang halalkan. Allah yang halalkan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir bertemu, Nabi Musa diuji. Kalau kita pasti tidak lulus. Musanya tidak bisa bersabar. Memang siapa yang bisa sabar? Kaum muslimin. Makanya kita kurang sabar. Coba Nabi Musa tidak sabar. Kan dikatakannya ikut saya, tapi jangan tanya-tanya dulu sampai saya yang jelaskan. Siapa yang tahan saya? Awak naik kapal, tiba-tiba dilubanginya. Ya, di samping khawatir orang itu karam, kita juga khawatir karam. Sudahlah naik kapal gratis, tiba-tiba merusak pula. Tentu tidak sabar Musa. Jelas ya? Akharaqta halitu liqa ahlaha, kamu ini supaya orang dikaram. Kata Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Nah, hanya dia janji saya sabar lagi. Lalu ketemu anak kecil sedang main. Masya Allah, anak kecil main tiba-tiba dibunuh. Antum jangan coba-coba saya. Tidak ada, antum tidak dapat wahyu. Kalau ada yang sempat yang buat dapat wahyu, bukan wahyu Pak, dapat wangsit itu. Nah, dan coba-coba. Nah, membunuh anak kecil seperti itu dosa apa enggak? Dosa besar. Dosa besar. Cuman karena itu perintah Allah, maka dia jadi halal. Ada yang nanya ke saya, Ustaz tadi bicara tentang masalah isbal itu enggak boleh ya? Enggak. Terus celana saya panjang semua Ustaz. Kalau saya potong kan mubazir. Lebih baik dilipat saja.
Sah? Dipotong mubazir. Saya bilang tidak ada mubazir menunaikan perintah Allah. Ada contohnya Ustaz, banyak dalam syariat. Contohnya apa? Hah? Kan payah cari contohnya ya. Seseorang yang pergi haji lalu tak punya sandal kecuali khuf yang menutup mata kaki, maka dia pakai khufnya dan dipotong sampai terbuka mata kakinya. Setelah itu berguna lagi yang dipotong? Enggak, mubazir kan? Enggak ada mubazir dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Antum melayani tamu. Kalau kita di rumah biasa paling-paling pakai maco, pakai tempe kan. Tiba-tiba datang tamu, kita berlebihkan. Lebih itu kan namanya israf, sah? Tapi israf memuliakan tamu dibolehkan? Hah? Yaitu memberikan layanan lebih untuk tamu, boleh apa tidak? Makanya walaupun berlebih sambal itu besok, itu tak masuk yang berdosa. Makanya kita lihat orang-orang yang karim, orang-orang dermawan itu menyiapkan hidangan yang luar biasa untuk tamu-tamu mereka. Apa sebab? Karena itu disuruh. Pakai minyak wangi, kata Al-Hasan Al-Basri, kan ada yang murah, ada yang mahal kan? Antum suka yang murah atau yang mahal? Wih, kalau ikut selera mau yang mahal, tapi ikut saku terpaksa yang murah. Tapi kata Al-Hasan, tidak ada israf dalam menerapkan sunnah berharum-haruman ini. Makanya seorang ulama besar ya seperti Umar bin Abdul Aziz itu minyak wanginya sampai tercium dari jarak 50 meter. Kalau aroma Allah musta'an. Sampai ibu-ibu di Madinah waktu beliau jadi gubernur di Madinah, ibu-ibu Madinah itu meminta air bekas cuci bajunya untuk dicucikan ke pakaian suami-suami mereka, karena pindah wangi pakaian kotornya ke coba bayangkan. Jadi wangi, jadi minyak wanginya sangat mahal. Nah, jadi tidak ada israf dalam melaksanakan sunnah. Sama juga. Nah, tapi ibu-ibu tidak suka, nanti tidak jadi. Apa-apa yang suka. Nah, iya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak contoh ya. Jadi menunaikan perintah Allah tidak ada dosa. Terlupa. Kan ini ceritanya tadi. Membunuh orang boleh apa tidak? Tidak boleh. Sekalipun orang kafir, kalau tidak ada izin dari Allah, haram. Jelas ya? Kalau bukan ada izin dari Allah dan Rasul, haram. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan bayangkan kita belajar tentang jihad ini langsung angkat senjata dan begitu saja, itu jahat namanya. Kan kita jelaskan, jihad itu ada dhawabitnya, ada syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika Rasul yang halalkan, maka yang melakukan tidak berdosa. Nah, di sini Rasul tidak mengatakan Rasul membolehkan dan tidak mustahil pada yang dibolehkan itu, karena serangan tiba-tiba tidak mungkin mereka memisahkan antara wanita dan anak-anak dengan pasukan yang ini. Maka ada kemungkinan tanpa dituju mereka kena sasaran. Jelas? Nah, yang seperti ini maka tidak berdosa. Fayasqutul ma'thamu fihim wal kaffarah, dan tidak ada tebusannya. Wal aqlu, dan tidak pula ada aqilahnya. Aqilah ini adalah diat yang dibayarkan, tebusan yang dibayarkan, ditanggung oleh kabilah mereka. Nah, wal qawadu, dan tidak ada qisas. Amman asabahum,
yaitu tidak dikisos kalau ada di antara mereka yang terbunuh dalam igharah, serangan tiba-tiba tadi. Iz ubiha lahu ayyubayyita wa yughir, karena dibolehkan bagi mereka untuk menyerang di waktu malam atau secara tiba-tiba. Wa laysat lahum hurmatul Islam, dan mereka tidak punya kehormatan Islam. Kembali yang tadi lagi, mereka negerinya bukan negeri Islam, yang kedua bukan darahnya darah orang Islam. Nah, ketika dibolehkan, maka dihalalkan atau dibolehkan melakukan apa saja. Tentu saja kaum muslimin dan muslimat bukan membabi buta. Tetap ada aturan-aturan dan tata tertib yang dibahas dalam pembahasan masalah jihad fi sabilillah. Walhasil, ini Imam Syafi'i ingin tunjukkan kita bagaimana memahami hadis yang zahirnya bertentangan. Wala yakunu lahu qatluhum amidan lahum mutamayizina arifan bihim. Mereka tidak sengaja membunuh mereka. Tidak sengaja membunuh mereka karena mereka tidak terpisah. Nah, fa inna ma naha an qatlil wildan, Nabi SAW melarang membunuh anak-anak, li'annahum lam yablughu kufran fayamalu bihi. Dilarang bunuh anak-anak karena mereka belum sampai kepada kekufuran, karena anak-anak itu tidak mukallaf. Anak-anak tidak mukallaf. Wa an qatlin nisa, dan dilarang oleh Nabi membunuh kaum wanita, li'annahu la ma'na fihinna liqital, karena wanita bukan ahli untuk berperang. Bukan ahli berperang pada umumnya. Wanita ahli perang? Enggak. Makanya dalam Islam tidak diwajibkan wanita berjihad. Sebab apa? Nanti pekikannya lebih cepat daripada tembakannya. Kan ya? Mekiknya lebih duluan daripada tembakannya. Sehingga sering terbongkar persembunyian pasukan gara-gara pekikan wanita. Kan sering antum tengok film perang kan? Nak selamat tiba-tiba wanita. Iya, paham antum? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Fa in subhanallah, li'annahu la ma'na fihinna liqital, tidak ada maknanya mereka diperangi atau tidak berperang. Wa andainya juga dibunuh wanita, lalu pasukan tidak dibunuh juga tidak ada artinya. Justru merugikan. Wal wildan wa annahunna wal wildan, dan mereka serta anak-anak yutakhawwaluna fayakununa quwwatan li ahli dinillah. Dan wanita itu kenapa dilarang dibunuh juga? Karena kalau seandainya nanti menang kaum muslimin, wanita dan anak-anak itu bisa menjadi hamba sahaya, dan itu menguatkan orang-orang yang mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Fa in qala qail abin hadza bighairihi, kalau ada yang bertanya lagi, jelaskan ini dengan contoh lain. Qila fihi maktafal alimu bihi min ghairihi, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, pada contoh itu cukup bagi seorang alim untuk mengenal yang lainnya. Fa in qala afatajidu ma tasuddu bi ghairihi wa tusabbihu min kitabillah, apakah kau dapatkan yang menguatkan pemahaman ini pada selainnya dan mirip dengannya dalam kitabullah? Kata penanya, qultu, saya jawab, kata Imam Syafi'i, na'am. Qala Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'. Tak boleh seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali tersalah. Apa makna tersalah? Tidak sengaja. Apa makna tidak sengaja? Apa makna tidak sengaja? Dia jewer telinga tiba-tiba mati dia. Sengaja tuh. Dipilin telinganya mati dia. Sengaja bunuh tak? Woi, tuan-tuan waktu belajar lu tak pernah kena jewer? Oh iya ya, milenial semua. Pernah? Nah, ngaku satu, baru satu yang ngaku. Nah, di jewer, ada yang mati kena jewer? Setahu saya nggak ada. Lalu ada orang ditakdirkan dipilin telinganya mati, sengaja dia bunuh? Enggak. Atau kami di pondok dulu, Buya,
Buya setiap hari Ahad, nah saya lupa hari apanya ya, Ahad kalau tidak salah. Ada namanya mukabarin. Jadi laporan-laporan senior terhadap juniornya, yaitu orang-orang yang mengantuk sedang muzakarah, ya, sedang belajar malam, diskusi, ngantuk, nah, dicatat. Itu kalau ngantuk dapat 2 rotannya, kalau tidur dapat 5. Jelas? Nah, yang paling parah itu adalah orang-orang yang menonton ke ADB. Nah, tahu ADB? Dulu ada taman hiburan di Bangkinang tuh. Nah, itu taman hiburan tuh, orang nonton film. Nah, kalau itu rata-rata itu locunya ndak betong. Ya, dari umpun kaki sampai ke pojok rambut. Kadang nak kena telinga, kena pelipis, obatnya lari. Kalau tidak lari, tidak berhenti Buya itu mengerotat. Kalau sempat hari ini berurusan dengan polisi itu, berurusan dengan aparat. Kalau kami waktu itu sempat mengadu ke rumah, ngadu ke ayah sama mak, apa yang dibagi nak tambah katanya. Sudah ada rotan di rumah itu, ya nak tambah katanya. Nah, kemudian nanti plus di skor oleh Buya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah lalu di rotan. Alhamdulillah sampai saya tamat pun tak pernah ada yang mati gara-gara itu. Tapi ada orang yang di rotan barangkali dalam kasus yang aneh, mati. Termasuk sengaja apa tidak? Nah, tidak sengaja, ini yang dimaksud. Jelas? Jelas ya? Nah. Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa yang membunuh seorang mukmin tak sengaja. Termasuk tak sengaja juga dikira orang kafir, ternyata orang beriman. Nah. Fatahriru raqabatin mu'minatin, maka hukumannya siapa yang membunuh wanita seorang mukmin karena tidak sengaja. Apa hukumnya? Kalau sengaja apa hukumnya? Qisas. Kalau sengaja hukumnya qisas. Fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli. Kalau dia bunuh tanpa sengaja, maka diatnya memerdekakan tebusannya memerdekakan seorang hamba yang beriman. Seorang hamba yang beriman. Tadi kan kita sebut hamba sahaya ya. Hamba sahaya. Di samping dihalalkannya menjadikan hamba sahaya, tapi Islam sangat memberikan apresiasi bagi yang memerdekakan hamba. Jelas ya? Ini sebagian kan jadi tuduhan yang tidak manis juga bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Masa Islam memperhamba orang hamba karena dia kufur tadi dan tidak menerima dakwah Islam. Kemudian memerangi orang Islam. Lalu kalau tidak terjadi hamba dia. Tetapi kalau dia beriman, maka diupayakan untuk dimerdekakan. Berapa banyak hamba sahaya yang menjadi orang-orang penting dalam Islam. Siapa contohnya? Bilal, Khabbab, Ibn Arat, Julaibib. Itu mereka adalah hamba-hamba saya yang punya peran luar biasa. Ibnu Abi Abza dan Masya Allah Ata' bin Abi Rabah, Ikrimah, Maula bin Abbas. Mereka ulama-ulama Sulaiman bin Yasar, Maula Maimunah. Jadi orang-orang hebat. Kalau bukan karena mereka merasa senang dengan Islam, tentu dia akan tidak mau menjadi orang besar dalam Islam. Nah, wadiyatun musallamatun ila ahli, dan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Berapa diat seorang muslim? 100 ekor unta. Diserahkan kepada ahli illa ayasaddaqu, kecuali mereka bersedekah, tidak atau bersedekah maksudnya memaafkan saja. Nah, wa in kana min qaumin aduwwil lakum, kalau yang terbunuh tidak sengaja tadi dari kaum yang memusuhi kalian, wa huwa mu'min, padahal dia orang beriman. Ada saudara mukmin kita tapi tinggal bersama kaum kafirin. Karena dari golongan mereka, dari suku mereka. Fatahriru raqabatin mu'minah. Yang seperti ini, dia yang membunuh tak sengaja tadi memerdekakan seorang hamba. Memerdekakan lagi. Banyak instrumen hukum Islam yang memerdekakan hamba sahaya, bersumpah.
lalu dia nak membatalkan sumpahnya, memerdekakan hamba. Jelas ya? Nah, atau bulan puasa tidak sanggup menahan diri, juga memerdekakan hamba. Banyak instrumen yang digunakan dalam Islam untuk memerdekakan hamba sahaya. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ya, kalau dia kaum yang berperang dengan kita, tidak ada tebusan, tidak ada diat. Yang ada adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Tidak ada diat. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli. Tapi kalau seandainya dia dari kaum yang bukan beriman tetapi tidak memusuhi kita, terikat perjanjian, fadiyatun musallamatun ila ahli, maka bayarnya adalah tebusan dari diat yang diserahkan kepada keluarganya, wa tahriru raqabatin mu'minah, dan memerdekakan seorang hamba yang beriman. Baik, lihat, walaupun dia memusuhi kita, tetapi karena dia walaupun dia tidak beriman tetapi tidak memusuhi, terikat perjanjian, maka dapat hak, yaitu menerima diat tadi. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan diat tadi, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai tanda taubat dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fa aujaballahu biqatlil mu'min khata'an ad-diyata wa tahrir raqabah, maka Allah wajibkan dengan membunuh seorang mukmin yang tidak sengaja, yaitu diat, membayar diat, yaitu berupa unta 100 ekor, wa tahrir raqabatin, dan memerdekakan hamba sahaya, berarti 2. Wa fi qatli zil mitsaq ad-diyata wa tahrir raqabah, dan membunuh tanpa sengaja orang yang terikat perjanjian dengan kita, bayar diat dan memerdekakan hamba. Idza kana ma'an mamnu'id dam bil iman, apabila keduanya terlarang menumpahkan darahnya dengan iman, wal ahdi, dan perjanjian, wad dari ma'an, dan negeri. Fakana al mu'min fid dari, maka orang beriman fid dari ghairil mamnu'ati wa huwa mamnu'un bil iman, faju'ilat fihi al kaffaratu bi itlafihi wa lam yuj'al fihi diyah. Sedangkan orang yang tinggal di negeri kafir dan tidak pula terhalang darahnya karena iman, artinya darahnya tidak haram karena dia beriman, maka kafaratnya ditiadakan, darahnya ditiadakan, dan hanya memerdekakan faju'ila fil kafarah bi itlafihi, yaitu diberikan kafarah saja, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman, tetapi tidak diberikan tebusan, diat, yaitu 100 ekor unta. Wa huwa mamnu' dam bil iman, padahal dia sebenarnya darahnya tidak halal karena iman, tapi karena tinggal di negeri orang yang memusuhi. Falamma kana al-wildan wan nisa'u, nah tatkala anak-anak dan wanita, minal musyrikin, yang dari golongan kaum musyrikin, la mamnu'ina bi'in wal waladar, tidak terhalang darahnya, bukan baik karena iman maupun karena negeri kaum muslimin. Paham tak? Tidak terlarang darahnya karena orang beriman atau karena tinggal di negeri Islam. Kan yang tinggal di Islam kan terpelihara darahnya, jelas. Nah, sedangkan wanita dan anak-anak yang diperangi tadi, kaum musyrikin, tidak ada imannya, juga tinggal di negeri orang kafir. Lam yakun fihim aqlun, maka oleh sebab itu tidak ada aqlun, yaitu tebusan yang ditanggung oleh kabilahnya. Wala qawat, tidak ada qisas. Wala diyat, tidak ada tebusan. Wala ma'tham, dan tidak ada dosa. Insyaallah
wala kafarah, bahkan tidak ada kafaratnya. Jelas? Kalaulah seorang mukmin tetapi tinggal di negeri orang kafir dan ikut bersama mereka ketika terbunuh dan tak terikat perjanjian dengan orang beriman, maka tak diberikan diat. Apalagi orang yang tak ada perjanjian sama sekali, tinggal di negeri non muslim, kemudian tidak ada iman yang menghalangi, tentu halal darahnya. Dengan demikian tidak berdosa, tidak dibayar semuanya. Wallahu taala alam. Jadi jelas. Jadi hadis tadi menurut Imam Syafi'i rahimahullah tidaklah bertentangan, karena yang dimaksud adalah membunuh yang disengaja mencari-cari kaum wanita dan anak-anak. Sedangkan yang tidak bisa dibedakan maka tidak boleh, atau maka tidak berdosa dan tidak pula dilarang. Wabillahi taufik. Terima kasih dan mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Tapi bahaya nanti lama selesai. Hujan saya. Hujan sambung lagi. Ya kita sambung sampai berhenti hujan. Tidak setuju nampaknya. Yalah, boleh buat. Terima kasih dan mohon maaf. Sudah paham kan? Sudah? Kalau udah mau selesai itu mau paham ngangguk-ngangguk. Alhamdulillah. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.